indahnya bila saudara semua hidup di dalam kerukunan dan kesatuan. Amin. Amin. Kita ikuti gaya singer dan worship di depan ya. Cari pasangan-pasangan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari sungkem ke kanan kirinya. Seimbang hidup dalam kesatuan. Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seimbang hidup dalam kesatuan. Katakan bakurapan. Bakurapan di kepala harus, kecabutan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama langit dicurahkan Tuhan, akan tetap dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari sekali dinyatakan. Oh betapa indahnya. Mana goyangannya? Dan betapa eloknya bila saudara seimbang hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seimbang. Bila saudara seimbang hidup dalam kesatuan. Bakurapan. Bakurapan di kepala harus, kecabutan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana mari curahkan berkat-berkat, akan tetap dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari sekali kita nyatakan. Bakurapan di kepala harus, yang kecabutan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Mari perintahkan Tuhan, agar tetap dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan ada apa ya hari ini ya? Hari ini adalah apa? Ulang tahun. Hari ulang tahun BIC yang ke 11. wah nanti ini door prize pada bisa dapat ya ini. Enggak ya di door prize kayaknya nggak ada pertanyaan seperti itu. Kita hari ini bersyukur bisa merayakan bersama-sama ulang tahun Blessed Impact Community yang ke-11 ya. Puji Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita ada sebagaimana di tempat ini itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Amin. 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 11 tahun Tuhan sudah menyertai komunitas ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan Amin. yang Tuhan telah curahkan dalam hidup kita. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau sama nyatakan sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk anugerah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kalau kami bisa ada, komunitas ini bisa ada, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Nyatakan hadir-Mu di hidupku,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita menyatakan kembali penyertaanmu.
Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tahun-tahun yang akan datang penyertaan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam komunitas kami Tuhan, tetap ada Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk anugerah yang tidak layak sebenarnya kami dapatkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa merayakan ulang tahun BIC yang ke-11 Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Sebab tidak ada yang menjadi penonton Tuhan, hanya Engkau penontonnya Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau disenangkan Tuhan oleh pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan jalannya ibadah ke dalam tangan Engkau. Sampai akhirnya Tuhan Engkau yang pimpin Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang beracara atas setiap kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin, amin, haleluya. Haleluya. Percaya semua karena anugerah Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya, aku senang kamu ada di sini. Semua karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Teman-teman, ada yang tahu tema ulang tahun kita hari ini apa? Ini bocoran nih, care ya. Ada yang tahu singkatan dari apa? Oh, nggak ditampilin ya, ini bocoran nanti ya. Dihafalin. Ada yang tahu singkatan dari apa? Connect and reach out. Kita mau malam ini kita semua connect, bersekutu satu dengan yang lainnya. Dan kita mau reach out, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau bangkit bagi Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terlambai? Amin. Ku kan bangkit. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat menang. Mari katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat menang. Mari sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran.
pengakuan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi Raja dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Kau telah memimpin BIC Tuhan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan Yesus, hadirat-Mu terus nyata bersama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu mengubahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru padanya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. doa kami Tuhan malam ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari teman-teman naikkan pujian sekali lagi. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus. Ini iman kami Tuhan. Kami bersyukur. Umat mencari wajah-Nya. Haleluya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari katakan Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya
tulusku mencuri airku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Dan ku tersungkur dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau disukakan dalam ibadah ini. Amin. Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau berfirman melalui hamba-Mu, ruangan ini dan hati kami ada di dalam kuasa-Mu. Firmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita semua khususnya wadah BIC, Bless Impact Community, bersukacita, berbahagia karena telah memasuki usia yang ke-11 tahun. Selamat ulang tahun dan Tuhan terus memakai wadah BIC bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada pembina dan seluruh pengurus BIC untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya melayani saudara-saudara dalam ibadah yang spesial, ibadah yang khusus pada sore hari ini. Tema kita malam hari ini adalah Connecting and Reach Out. Kalau disingkat di situ adalah care atau peduli. Tema yang sangat kreatif, tema yang menarik, dan kata kuncinya memang di care atau peduli itu. Ayat pokoknya kita lihat dulu dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang sangat menarik, ayat yang memberikan pesan khusus kepada kita dan mendorong kita supaya kita mencapai tema yaitu care atau peduli. Saudara, kalau kita perhatikan ayat pokok dan fakta lapangan, memang betul ada yang namanya kepentingan atau kebutuhan diri sendiri, pribadi, dan ada kepentingan atau kebutuhan orang lain. Dua-duanya harus dipenuhi. Saya dan saudara punya kepentingan, punya kebutuhan untuk hidup masa kini. Makan, minum, pakai, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Orang lain juga sama. Saya dan saudara yang ada di ruangan ini punya kepentingan, punya kebutuhan untuk waktu yang akan datang. Tapi tetap masih di bumi. Mungkin yang belum bekerja ingin dapat pekerjaan, itu sebuah kebutuhan. Mungkin yang belum dapat jodoh ingin dapat jodoh, itu suatu kebutuhan saudara. Mungkin yang merindukan momongan, lalu kemudian dia ingin memiliki anak, itu juga suatu kebutuhan. Kesehatan di masa depan, pensiun, bahkan kebutuhan masa depan itu juga menunjuk kepada kuburan saudara, pemakaman. Itu juga kepentingan, itu juga kebutuhan, makanya ditangkap oleh beberapa orang, lalu kemudian membuat pemakaman-pemakaman yang terkenal. Nah saudara, ternyata kebutuhan untuk waktu yang akan datang bukan hanya untuk di bumi saja, tetapi untuk di alam lain, yaitu kebutuhan keselamatan kekal. Kebutuhan kebahagiaan kekal di kehidupan yang akan datang. Apapun agamanya,
apapun konsep keselamatannya, semuanya berpikir dan mempercayai ada kehidupan setelah kematian. Dan semua orang butuh nanti setelah mati hidupnya enak, hidupnya bahagia. Saya dan saudara punya kebutuhan itu, orang lain punya kebutuhan itu. Tapi untuk yang terakhir kita bersyukur karena kita sudah dapat jaminan. Amin. Untuk keselamatan sorga, kebahagiaan kekal, kita sudah dapat jaminan. Kebutuhan itu sudah terpenuhi walaupun belum terrealisasi. Nah sementara orang-orang lain di luar sana, ada yang masih mencari-cari. Ada yang sudah merasa mantap ketika ditanya ragu. Nikodemus sudah kurang rohani apa saudara? Tapi malam-malam datang kepada Yesus. Guru, gimana caranya supaya masuk kerajaan sorga? Loh. Ini orang kurang apa pinternya dalam masalah Taurat? Masih ragu. Ada orang muda yang datangi Yesus, guru, syaratnya supaya saya masuk surga bagaimana? Ini loh ikutin hukum Taurat begini. Sudah semua. Lalu Yesus bilang jual, bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, lalu ikut aku. Nah disitulah dia nangis, dia nggak mampu berpisah dengan hartanya. Jadi meskipun orang sudah melakukan hukum Taurat rohani, guru agama Yahudi tetap masih ragu. Ternyata di luar sana juga masih banyak orang yang ragu apakah dia masuk surga atau tidak. Inilah yang harus ditangkap oleh kita. Berkenaan dengan tema besar gereja di tempat ini dan tema khusus yang reach out, saya sudah diberitahu oleh pengurus, ternyata juga sasarannya untuk menginjil, untuk menjangkau orang-orang di luar sana yang butuh keselamatan kekal. Jadi saudara, gampangnya semua manusia punya kebutuhan. Saya dan saudara punya kebutuhan untuk masa kini maupun masa yang akan datang dan untuk setelah kematian. Semuanya harus terpenuhi. Kalau kita ingin kebutuhan kita terpenuhi, orang lain juga sama. Mereka juga ingin terpenuhi. Nah mari supaya semuanya itu bisa terwujud, kita mau ikuti nasihat firman. Kita lihat kembali ayat pokok kita. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang pertama, supaya tema ini tercapai semuanya, maka perhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain juga. Apa yang menarik sih dari ayat ini? Kata perhatikan. Jangan hanya memperhatikan kepentingan kita saja atau kebutuhan kita saja, tapi kepentingan orang lain juga. Ternyata saudara, kata memperhatikan ketika saya selidik, memiliki arti adalah kita harus mengobservasi. Kita harus cari tahu kebutuhan orang lain. Nah ini yang susah, karena manusia itu cenderungnya egois. Dia hanya mengobservasi kebutuhannya sendiri. Jangankan kita mengobservasi, menyelidiki kebutuhan orang lain. Tahu orang lain butuh sesuatu, kita saja bisa pura-pura tidak tahu. Padahal kita sudah tahu tanpa menyelidik. Kita sudah tahu atau kita dikasih tahu. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Nah ayat ini menuntut keaktifan. Kalau tema connecting, terhubung dan reach out atau menjangkau ini bisa terwujud, maka latihlah diri kita untuk cari tahu kebutuhan orang lain. Orang lain seneng kok kalau kemudian ditanya kamu butuh apa, seneng. Ya, saya saja seneng kalau ditanya Pak Denny butuh apa, saya seneng sekali. Walaupun saya nggak bisa jawab. Udah berapa kali orang bilang, Pak kalau butuh bilang, Pak kalau butuh bilang. Dalam hati saya sampai mati pun saya nggak akan bilang. Kalau kamu ngasih ya saya terima. Tapi kalau kamu tanya nggak mungkin, tapi ditanya saja saya sudah seneng. Berarti dia perhatian. Ya. Siap cari tahu kebutuhan orang lain? Karena ada jenis apa? Bukan jenis, ya jenis orang
yang tidak mau mengutarakan kebutuhannya. Padahal dia butuh bantuan, dia butuh nasihat, dia butuh bimbingan. Ada beberapa kasus orang-orang yang bunuh diri, itu menurut psikolog, karena dia tidak ada yang mendampingi. Dia nggak kuat menanggung sesuatu dan nggak ada yang mendampingi. Nah, kalau coba kita cari tahu kebutuhan orang, itu akan meminimalisir kerugian orang. Tapi ada yang bilang begini, Pak, kalau kita aktif cari tahu kebutuhan orang, ya kita yang rugi nantinya, Pak. Berarti kan kita siap harus membantu. Ya iya dong. Ya, harus dong. Jadi langkah yang pertama, jangan hanya perhatikan kebutuhan diri sendiri, tapi perhatikan kebutuhan orang lain. Nah, saya fokusnya di arti perhatikan ini. Ternyata memiliki pengertian observasi, menyelidik, mengamati dengan aktif. Dia butuh apa ya? Dia butuh apa ya? Dia butuh apa ya? Dia butuh apa ya? Bila perlu tanya. Siap? Ya. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja. Artinya, kepentingan diri sendiri harus diperhatikan. Kepentingan keluarga harus diperhatikan. Jangan hanya mikiri kebutuhannya orang lain saja. Nanti keluarga menjadi tersandung atau siak. Kok orang lain yang diperhatiin? Kok anaknya orang lain yang diperhatiin? Kok istrinya orang lain yang diperhatiin? Kacau dunia, saudara. Makanya Paulus bilang apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik, tetapi yang pertama-tama untuk saudara seiman dulu. Baru kemudian keluar. Keluarga sudah diperhatiin dulu. Suami memperhatiin istri, istri memperhatiin suami, orang tua memperhatiin anak, baru memperhatikan keluarga orang lain. Itu yang benar begitu. BIC ini ada yang keluarga muda ya. Perhatiin keluarga diri sendiri dulu. Kalau saya memperhatiin keluarga orang lain, anak saya protes. Papa kalau sama orang lain kok perhatian? Apalagi sama perempuan lain. Waduh, istri saya yang protes, saudara. Padahal bisa jadi perempuan itu memang butuh bantuan. Tapi saya harus ngerem. Enggak bisa. Ya. Kami berdua. Atau saya harus pikirkan dulu bagaimana kebutuhan saya kepada istri saya. Istri saya kebutuhannya, sudahkah saya penuhi? Jadi langkah pertama harus perhatikan kebutuhan diri sendiri dulu, kebutuhan inti dulu. Kalau di pesawat itu, saudara, kalau ada tekanan mungkin yang berubah, kan seorang ibu harus pakai masker dulu baru menolong anaknya. Jangan menolong orang lain dulu. Jadi kita harus perhatikan diri kita supaya kita bisa memperhatikan orang lain. Tapi jangan berhenti hanya asik memperhatikan diri sendiri, ini yang gak boleh. Saya kan sudah selamat, saya gak peduli orang lain. Saya kan sudah dijamin masuk surga, saya gak peduli orang lain. Saya kan sudah cukup kebutuhan makan, minum, pakai, saya gak peduli dengan orang lain. Itu yang salah. Yang kedua, saudara, supaya tema kita tercapai, sadari bahwa kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Paulus bilang kepada jemaat Filipi, "Hei jemaat Filipi, jangan hanya memperhatikan kepentinganmu saja, tapi perhatikan kepentingan orang lain." Berarti di pikirannya Paulus, jemaat Filipi punya kemampuan untuk memperhatikan orang lain. Setelah saudara mengobservasi, menyelidik, mencari tahu kebutuhan orang lain, lalu sadari, saudara coba lihat, saya mampu kok menolong. Saya bisa kok menolong. Walaupun mungkin bukan duit, saya bisa menolong dengan nasihat, saya bisa menolong dengan tenaga. Saya bisa menolong dengan apalah. Kalau cuma berhenti dicari tahu kamu butuh apa, dia sudah cerita habis itu kita nggak memenuhi, orang bosen saudara, ditanya terus. Ya. Dia cuma mau cari tahu aja tapi dia nggak pernah bantu. Jadi ketika Paulus memerintahkan atau menasehatkan sesuai bunyi ayat tadi, berarti Paulus sudah ngerti kalau jemaat Filipi itu punya kemampuan. Kalau firman Tuhan malam hari ini disampaikan kepada saudara-saudara, berarti saudara-saudara punya kemampuan untuk menolong orang lain. Amin. Gak mungkin firman Tuhan diberitakan lalu kepada orang yang gak punya kemampuan.
saudara sudah punya kemampuan. Justru ayat ini datang karena kita sudah lebih dulu diberkati sehingga kita bisa memberkati orang lain. Seperti huruf BIC ini. Kepanjangan dari BIC ini. Kita sudah dikasih skill, kasih keterampilan. Mungkin ada yang sekolah, jurusan apa, fakultas apa. Lu punya kemampuan-kemampuan khusus. Sudah bisa menolong orang lain. Waduh, luar biasa. Hidup kita bermanfaat. Berkat materi, pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Bahkan kepastian keselamatan yang sudah kita terima, kita ceritakan kepada orang lain. Kalau saudara lihat di Filipi 1 ayat 15, ayat 16, ada orang-orang yang sudah diselamatkan lalu mereka menginjil, memberitakan kepada orang lain. Karena jemaat Filipi sadar, oh iya, saya sudah diselamatkan. Dan saya diberi kemampuan untuk menceritakan kepada orang lain. Saya harus cerita Saya harus sampaikan Nah, kesadaran bahwa kita mampu menolong orang lain, itu yang membuat kita akan bertindak. Tapi kalau kita selalu aduh saya nggak mampu. Nggak akan pernah bisa bertindak. Berapa kali saya ngemis untuk orang lain, bahasa kasarnya. Berapa kali saya minta-minta untuk orang lain. Karena mungkin kemampuan saya terbatas. Maka saya sampaikan ke kenalan-kenalan saya yang bisa membantu teman saya yang lagi bangun gereja mungkin, lagi apa. Persis seperti yang Paulus lakukan. Dia minta bantuan jemaat-jemaat di Makedonia untuk jemaat-jemaat di Yerusalem. Jadi Paulus punya kemampuan melobi, meminta, itu juga sebuah kemampuan. Yang penting bukan untuk diri sendiri. Yang penting untuk pihak lain. Kenali kemampuan apa yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Sikap rela berkorban untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Surat Filipi ini unik sekali saudara. Setelah memberikan nasihat, lalu Paulus menyampaikan, teladani Kristus supaya kamu bisa menjangkau orang lain. Teladani Kristus supaya kamu tidak mementingkan kepentinganmu saja. Saudara bisa lihat di pasal 2 ayat 6-7, nggak perlu saya baca ayatnya. Kristus itulah teladan kita. Dia telah merendahkan diri. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Dia tidak menggunakan kealahannya. Lalu dia mengambil rupa manusia. Bahkan manusia hamba. Kalau Kristus tetap dalam keberadaannya sebagai Allah, dia nggak mungkin bisa menjangkau manusia. Nggak mungkin. Karena dia datang dalam kekudusannya, nggak ada yang bisa bertahan di hadapan dia. Maka dia harus menutup dirinya dengan daging. Makanya masuk inkarnasi ke dalam daging. Dia turun ke dunia sehingga bisa menjangkau manusia. Tanpa rendah hati, tanpa sifat yang rela berkorban, gak mungkin kita bisa menjangkau orang lain. Kalau kita terlalu berhitung, kita gak bisa menjangkau orang lain, saudara. Saya kerja susah payah, dapat untung sekian, sehari cuma dapat 300.000. Sekarang saya harus membantu orang lain, saya harus keluarin lagi 100.000. Aduh, padahal saya punya kebutuhan ini dan itu. Masih mending kita dapat 300.000, orang lain yang benar-benar kesusahan, enggak punya pemasukan. Karena mungkin dia baru celaka, karena mungkin suaminya baru sakit keras, karena mungkin baru kena bencana. Dia lebih parah dari kita. Tapi kita hitung-hitungan. Kita nggak mau berkorban, nggak mungkin tercapai tema kita. Teladan Kristus yang mau berkorban maksimal bagi manusia. Pasal 2 ayat yang ke-8, dia rela mati bagi kita. Lah kalau ini seperti apa? Nah ini memang sulit. Kalau kita menolong sesama sampai rela mati bagi sesama, ya bodoh sepertinya kita. Ya, tetapi yang saya maksudkan saudara, Yesus Kristus rela mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Berarti ketika kita menolong sesama kita juga harus maksimal, apapun resikonya. Ya, menolong orang lain itu beresiko loh saudara. Ya, benar-benar beresiko. Ada orang yang jadi pejabat, dia nggak mau korupsi karena dananya itu harus untuk rakyat. Dia dibenci oleh koleganya, nggak masalah. Mati karirnya, nggak masalah. Yang penting membela rakyat.
Nah, saya pakai putih hitam ini tidak ada urusan politik ya saudara. Walaupun saya dari Jawa Tengah, ya, nggak ada pesan-pesan politik, nggak ada. Ya. Nah itu pejabat kalau mikirin rakyat meskipun dia dibenci oleh koleganya yang nggak benar, dah nggak apa-apa lah. Yang penting saya harus mengutamakan orang lain. Itu contoh-contohnya saudara. Jadi nggak harus mati seperti Tuhan Yesus untuk orang lain, tapi bantu maksimal. Orang yang benar kita katakan benar, apapun resikonya. Ya. Itu baru kita bisa meneladani Kristus. 3 langkah tadi, saya yakin sudah ada pada saudara. Tapi perlu dimaksimalkan lagi. Cari tahu kebutuhan orang lain. Sadari bahwa saudaralah yang harus membantu orang lain. Kalau memang saudara nggak mampu, saudara punya mitra, diajak untuk menjangkau orang lain. Dan siap rela berkorban. Jangan lupa ada orang lain yang butuh keselamatan. Jangan cuma dikasih materi saja. Ceritakan nama Yesus. Saya memberikan contoh sederhana untuk penutup firman Tuhan. Yang pertama, ayo kita bangun hubungan dengan berkenalan. Kita aktif menyapa, bertanya kabar. Saudara ada di mana? Lagi tunggu kereta api, lagi tunggu pesawat, duduk sama orang lain. Jangan lihat HP terus, saudara. Diajak ngobrol itu yang sebelah. Tapi kalau laki-laki sebelahnya perempuan ya jangan. Ya, bahaya. Tapi kalau saudara mungkin muda, lalu kemudian sama oma-oma, ya masih mending lah. Tapi jangan oma-oma yang genit, karena ada oma-oma yang genit. Anak saya SMA itu ditelepon saudara sama oma-oma dari Surabaya. Wah, ini mungkin yang disebut tante girang mungkin ya. Waduh, bahaya itu. Tapi kalau dia baik, ya kelihatannya agama lain, dia aja ngobrol, kenalan. Terus siapa kabarnya, syukur-syukur bisa ada nomor telepon. Besoknya kita ucapin selamat pagi, kita kasih kata-kata Tuhan memberkati. Coba saudara, bangun hubungan dulu. Terus terkadang kita harus menawarkan bantuan, kita nanya. Apa yang bisa saya bantu? Wah gagah ya. Harus dong. Apa yang bisa saya bantu? Dia mungkin butuh advice, dia butuh pengalaman kita. Kita pernah mengalami masalah seperti yang dia alami. Ya. Terus kasih waktu ketika objek itu cerita. Dia ungkapkan isi hati. Setelah itu, aktiflah bersaksi tentang kasih Tuhan. Saudara kumpulin kebaikan Tuhan. Jangan ceritakan ketika masalah itu belum selesai, belum menang. Jangan ceritakan saudara. Dia cerita begini, iya sama saya juga lagi bingung ini. Ya dua-dua bingung semua. Ceritakan di mana saudara sudah alami kemenangan. Dan targetnya dia bisa dibawa untuk ikut berdoa. Setelah itu kita tawarkan untuk percaya kepada Yesus. Itulah hal-hal yang sederhana. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya langkah-langkah ini bisa mencapai tema kita. Lagu lama yang mengatakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita sama-sama berdiri. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi Sekali lagi. lebih sungguh. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin, 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 amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan
Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman. Kami menangkap pesan Tuhan malam hari ini. Bahwa kamilah orangnya yang harus membangun hubungan dan menjangkau orang-orang di luar sana. Kamilah yang sudah diberikan kemampuan. Kami yang sudah diberi modal. Bahkan kamilah yang sudah diberikan keselamatan. Kami harus menjangkau mereka. Mampukan kami berkati wadah BIC ini benar-benar berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Silakan duduk teman-teman semua. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Ya, boleh beri aplaus buat BIC, ya, buat teman-teman sekalian yang berulang tahun. Coba tanya sebelahnya, kamu ada tadi di sana kan? Ada di sana kan? Pastikan kita ada di sana juga ya, tahun depan ya teman-teman ya. Amin.
Kita mau belajar care seperti firman Tuhan tadi. Mulai nanti kita bisa praktek nih teman-teman. Sebentar kalau makan, ambilin piringnya, jangan buat kita, kasih teman kita. Gitu ya. Oke, kita akan masuk dalam prosesi kue ulang tahun. Saya akan panggilkan ke depan untuk pastors kita, Ko Beni, Cijedi, wakil gembala kita, Kosem, ketua BIC kita juga, Rocky, Andre, Mario, kemudian juga ketua HUT kita tahun ini, Albert ya, silakan untuk maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin mengikuti prosesi ulang tahun. Sebelumnya nggak afdol ya kalau ulang tahun nggak nyanyi kan? Nyanyi happy birthday ya. Yuk silakan. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Nanti saya boleh minta kesediaan Bapak Gembala ya, Opa Paul untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Oh ya, untuk seluruh kadep juga ya, dipersilakan juga maju bersama-sama dengan kami di panggung ini. Bapak Ibu kadep silakan. Haleluya. Haleluya. Selamat ulang tahun. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Haleluya. Ulang tahun yang ke-11. Berarti memang belum terlalu besar. Tapi dia akan jadi besar. Sebab itu harus maju terus. Dengar suara Tuhan. Layani pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan. Amin. Tadi kita dengar firman Allah. Firman Tuhan sudah dikemukakan sedemikian rupa. Biar kita lakukan. Bukan sekedar mendengar. Tapi melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Amin. Sebab itu coba kita nyanyikan melayani. Lebih sungguh. Mungkin tahun ini melayani tapi kurang sungguh. Tambah lagi sungguh lagi. Banyak jiwa dapat diselamatkan. Mari dengan bangkit berdiri, teman-teman saya undang untuk kita bangkit berdiri. Naikkan lagu ini. Lebih sungguh melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
Bapa sorga, terima kasih kemurahan Tuhan. Pada malam ini, BIC mengadakan ulang tahun yang ke-11. Dan mereka mau melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Karena banyak jiwa belum diselamatkan. Amin. Pakailah semua kami. Pakailah pimpinan. Pakai semua. Banyak jiwa ditolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tumpangkan tangan. Jamah setiap kami. Dan kuasa Allah bekerja. Dan banyak jiwa dibenarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, amin. Haleluya. Kita akan tiup lilin bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Tiup lilin. Tiup. Ya, silakan. Silakan tiup lilin. Silakan kembali Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Kita akan masuk ke dalam acara yang bisa membuat kita pulang hari ini bukan cuma kenyang, tadi kan sudah kenyang secara rohani ya. Nanti kenyang jasmani, tapi dengan acara ini siapkan teman-teman, kantong kita juga bisa full. Ada door prize gitu ya. Ya, silakan saya panggilkan. Ya, silakan. Tes. Oke, shalom teman-teman di IC. Haleluya. Semuanya habis merayakan, tadi habis tiup lilin. Oke. Kayak lemes ya, kayaknya belum makan. Iya kali ya. nih. Mesti tes dulu nih biar semangat nih. Sikat kok. Oke, jadi gini teman-teman. Seperti tadi bilang Ko David, kita akan bermain door prize ya. Tapi terlebih dahulu ada games dulu nih teman-teman nih. Tenang, semua mukanya pada lemes, tenang. Ini games ini sekejap mata dong selesai teman-teman. Ya jadi teman-teman pastikan fokus banget nih sama gamesnya karena sekejap mata selesai, percaya sama saya. Gitu ya, bentar doang, oke? Jadi kita ada 2 babak, kita langsung tampil aja slide-nya. Langsung. Oke, gepeng ya. Oke, langsung ya. Ya. Jadi kita ada games dan ada door prize. Nah teman-teman semua udah pegang itu sambil menunggu boleh. Kalau yang belum dapat surat itu, amplop, teman-teman Asyur boleh bagiin. Kalau ada yang belum dapat boleh angkat tangan. Jangan ada yang ketinggalan ya. Rugi gitu pulangnya nanti ya. Bawahnya kelihatannya. Siapa tahu berkatnya untuk Anda hari ini. Ketuk. Jangan ada yang ambil 2 ya tapi ya. Nanti ada yang ambil 2. Kalau yang di atas relakan saja. Iya, tutup nih. Kok kelihatan sih? Udah pada dapat semua? Boleh katakan haleluya kalau dapat semua. Haleluya. Oke, kita langsung mulai saja karena kita nggak banyak nih waktunya ya, langsung present. Oke, kita langsung mulai di Games Ulta BIC. Siapa yang antusias teman-teman? Saya. Wih. Kita bilang, Nih. gitu loh. Pokoknya gini ya, peraturan games ini teman-teman gampang banget, teman-teman cukup angkat tangan doang. Angkat tangan doang kalau tahu jawabannya. Angkat tangan doang kalau tahu jawabannya. Bisa? Bisa. Nah, hadiahnya ada nggak? Hadiahnya ada, teman-teman. Tenang, pulang kalau teman-teman berhasil menjawab pertanyaan ini, teman-teman pulang membawa hadiah yang bisa dipakai buat belanja, makan, terserah. Oke? Kita langsung saja mulai. Jadi ini nggak ada contoh-contoh nih ya, nggak ada langsung. Wah ini masih contoh, nggak ada. Langsung kita. Oke, kita mulai langsung dengan babaknya ada 2, yaitu babak jawab pertanyaan, yaitu game 1 itu adalah Connect to BIC. Jadi
pertanyaan-pertanyaan ini akan mengetes teman-teman seberapa dekat sih, seberapa koneksi sama BIC. Terutama acara hari ini. Langsung kita mulai. Ya, terdiri dari 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin menjawab dapat ngangkat tangan. Nanti Ko David bantu lihat ya Ko ya. Siap. Oke. Saya Dan lihat sini aja. Oh ke situ nggak ada kelihatan ya. Nah, siapa yang lebih cepat akan berkesempatan menjawab dan jemaat yang sudah menjawab tidak boleh jawab lagi ya. Oke. Latihan. Oke, langsung kita mulai soal pertama dengan judul tebak siapa. Wah. Langsung, Coba 5. nih, kuping siapa? Oh itu. Otil. Siapa? Pengerja nggak boleh. Berdiri. Kuping siapa nih? Kalau lihat dari bentuk kupingnya kayaknya Komario deh kayaknya. Oh Mario, coba kita next. Next lagi. Aduh, sayangnya benar teman-teman. Wey. Ini berarti sangat dekat bro. Waduh, sangat mengenal dekat, ini, soalnya- sangat mengenal. Cuma kuping doang bro. Cuma kuping. Coba next. Lain kali rambutnya doang. Next. Kenapa? Karena dia ada di poster teman-teman, gampang banget. Oh gitu. Nih langsung. Mau hadiahnya? Gak mau Langsung. Hadiahnya langsung maju. nih. Wah. Coba. tuh, teman-teman. Oh, Nah. tebel nih, tebel. Wah. Oke, Ayo, langsung. teman-teman, yang sebelah sini biar semangat lagi nih. Ya, Ayo pokoknya nih, teman-teman. Masih gamesnya banyak. bentar doang. Tahu-tahu lewat, makanya harus fokus semuanya. Iya. Ya, Dan kantongnya tebel kalau pulang, teman-teman. Jadi siap-siap ya. cepat kita Ayo, tanya. ya, Yang silakan, kedua, silakan. tebak event. Oh, tebak event. Eventnya ini bukan event di luar negeri, bukan di luar kota, bukan, tapi di BIC. Oh, di BIC. Coba next, kita kasih gambar 1. Ini event apa? Ada yang bisa? Si Peter, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak dia? Boleh nggak dia? Ayo. Hadi tuh, boleh nggak? Panitia nggak boleh. Panitia pengurus nggak boleh ya? Oh, panitia pengurus nggak boleh. Boleh kok, panitia pengurus. Nggak. Turun tangan, ayo. Ada. Kalau nggak ada kita next ya. Next. Ayo tuh. Ulta BIC yang Go ahead. ke-10. Hah? Ulta BIC yang Ulta ke-10. Coba BIC. next. Coba kita lihat. Benar. Silakan. Ini dia nih. Semakin setia nih. Aja. Jawabannya. Wah, puji Tuhan kok bisa buat beli susu kok. Bisa buat beli ini. Perlengkapan rumah tangga. Nah, ini soal terakhir langsung, dan terakhir. Oke. Soal terakhir itu Wah, adalah tebak ayat. tebak ayat. Wah, Jadi ada ini 3 kata kunci ya. Saya kasihnya 1 kata kunci, 2 kata kunci, 3 kata kunci. Langsung teman-teman boleh tebak. Kita mulai dari nomor 1, kepentingan. Ayo. Ada? Yang sering baca Alkitab dites nih ya. Jangan pendetanya jangan ya. Ntar pendeta ikutan lagi. Kalau pendeta menang ini. Kalau Pak Kadep ini menang. Hah? Kadep jangan. Pengurus gak boleh. Pengurus gak boleh. Siapa? Iwan pengurus belum? Bukan ya. Siapa? Kok? Iwan. Jadi dong berdiri gak kedengeran. Filipi 2 ayat 1. Hah? Filipi 2 ayat 1. Salah. Ya duduk. Mana? Down. Turun. Tangannya turun dulu dong. Tangannya turun dulu dong. Tangannya turun dulu dong. Tangannya turun dulu. 1. Tangannya turun dulu. 1, 2, tikus. Salah tikus belum. 1, 2, lihat juga ya. 1, pengurus gak boleh ya. Pendeta gak boleh. Tahu ayatnya udah pasti ini. 1, 2, 3. Ya itu, yang baju hitam. Filipi Filipi 2 ayat 4. 4. Next 2 kali. Lagi. Mana? Iya, betul. Waduh, luar biasa. Oke, langsung nih. Saya samperin biar cepat. Iya, luar biasa. Oke. Mimpi apa gua semalam gitu ya. Oke. Wah, puji Tuhan ya. Selamat ya buat yang menang, yang belum masih ada kesempatan ya. Teman-teman sekarang angkat amplopnya ya. Ini udah langsung babak kedua nih. Next langsung. Oh. Langsung. Nah, babak kedua itu adalah Connect and Reach. Teman-teman belum ada yang buka kan? Belum Ya. ngaku Nah, maksudnya. jadi bersamaan dengan cepat kita menyusun kata yang ada di dalam amplop itu. Ya, setiap jemaat harus mengumpulkan ayat secara utuh. Berarti ada 5. Jadi teman-teman berlima tuh pasangannya. Ya. Dan yang paling cepat mengumpulkan 5 orang jemaat harus cepat-cepat maju ke panggung dan samperin Ko David. Wah. Kalau belum nyamperin Ko David belum Belum sah selesai. ya. Belum sah. ya.
Oke. Gue ke toilet dulu ah. Oke, siap-siap ya teman-teman. Hadiahnya kasih tahu dulu biar menarik, biar tertarik. Hadiahnya apa dia? Kalau dikasih tahu juga udah semangat dari Oh, tadi. semangat kok. dari tadi ya. Oke, Pokoknya oke, ini oke, bisa oke. lah, bisa. Oke. Siap ya? Siap. Siap, 3, 2, 1 kita buka ya. Buka, temuin pasangannya gitu Temuin ya. pasangannya, ada berlima. Berlima, lalu maju ke sini. Maju ke sini. 3, 2, 1. Ya, silakan Coba. buka amplopnya. Pak David, Pak Silakan David, buka sentuh Pak amplopnya. David, sentuh Pak David, sentuh Di Pak sini, David. di Kalau sini, udah, di sini. berapa siapa aja? Mana pasang? Mana? Ayo sini, lihat. Mana 5? Mana? 5. Udah siap ini belum? 5. Berlima. 5, mana ini nggak ada yang 5. Nih udah berlima. Coba satu dulu. Tunggu, ini udah ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih benar. Coba. Baca. Filipi 2. Tahan. Janganlah, mana janganlahnya mana depan, yang depan. Mana? Coba. Mana depannya? Aduh. Salah. Mundur. Mana? Sini. Coba. Ayatnya. 1. Nah. 2 orang. Tiap orang hanya memperhatikan. Nah ini benar. Udah. Berdiri dulu sini. Sini. Wait, ini nih. Ada apa ini? Enggak, mesti berlima. Lu sendiri. Nggak bisa. Jangan sendiri. Berlima. Orangnya berlima mesti kesini. Orangnya masih berlima kesini. Om. Orangnya Iya. berlima kesini dong. 5 diajak. Udah. Udah. Satu doang. Satu doang nih. Oh, satu Ada doang. lagi nggak nih? Enggak, ada lagi nggak? Belum ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Ayo ada lagi. Saya hitung cepet, 20 detik. 20. Pintu surga masih terbuka. Pintu surga masih terbuka. Ayo. 17. Ayo silakan. 19. Ayo. 15. Ayo. Pintu surga 14. masih terbuka. 13. 12 sentuh Ayo. Ko David ya. Mana? 12. Mana? Coba lihat. 10. 9. 2 ayat 8. 7. Dan 6. janganlah tiap orang hanya memperhatikan rencana. Yeay. Benar, maju. Maju. Nah, ini. Ini belum dicek. Satu lagi mana? Coba dibalik aja. Berapa orang? Berdiri. Ini gimana deh? Coba cek. Udah cek dulu. Sabar ya. Cek dulu. Sabar. Kalau ini benar nggak dapat. Filipinya dulu. Kalau ini benar nggak dapat. Filipi 2 ayat 4 dan janganlah tiap-tiap orangnya. Mana tiap-tiap orangnya? Udah gagal. Ya, ada nggak? Salah. Salah. Gagal. Nah ini ya, mana? Situ dulu. Banyak amat sih. Sabar. Filipi 2 ayat 4 dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan orang sendiri. Yeay. Udah. Sorry guys. Udah. 3 doang guys. Sudah. Om, sorry, mohon maaf Om. Maaf kok. Udah Om, menangnya di situ Om. Hadiah hiburan, makan di belakang di bawah. Oke, langsung. Oh tiap-tiap orang. Dan hanya memperhatikan. Udah Om. Sorry. Udah. Tadi Oke, ada hadiah hiburan. berikan tepuk tangannya teman-teman. Tepuk tangan buat semuanya. Wah luar biasa ya. Ini ada 4 sih. Hah? Oh belum, ada 4. Berlima. Enggak, 1, 2, 3, 4. Yang belum dicek yang mana? Belum, berarti Oh ini belum dicek. Ya. Ini. Oh ya udah. Kasih aja kok. Oke katanya kalau Masih nggak apa-apa. berempat, oke. Dicek dulu. Filipi 2 dan jangan tiap orang hanya perhatikan sendiri tapi oke. Nah, Yuk. nanti di belakang ya hadiahnya ya. Dari Kobe ini oke kok. Ya, Ini buat berlima, bagi ya. Dibagi hadiahnya makan-makan di bawah nanti ya. berlima, dibagi rata ya. Bagi rata hadiahnya. Luar biasa ya. Bagi rata ya. Yang ini nanti ya di belakang panggung. Oke, silakan. Oke, silakan kembali lagi teman-teman. Terima kasih buat partisipasinya. Boleh kasih aplaus nih. Wah, yang susah-susah ya. Luar biasa perjuangan mereka. Oke, kita langsung. Waktu kita tinggal dikit ya. Oh, dikit Kita lagi. langsung. Oh iya. Oh ya, by the way teman-teman, kertas tadi itu ada nomornya loh. Kalau teman-teman kasih ke orang, balikin sekarang juga. Oh, ada door Balikin. prize-nya. Ada door prize-nya. Oke, langsung kita masuk ke door prize nomor
Ya, door prize jangan lupa nih. Banyak-banyak berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ya. Hah? Ngomong nggak dapet mereka. Upamu besar di sorga. Langsung, Will, langsung. Yang nomor dulu. Ayo, udah. Yuk, mainkan bro. Yuk, jadi hadiahnya sayang sekali hanya untuk 4 orang yang beruntung dengan nilai nominal yang sama. Nominalnya berapa? Pokoknya bisa beli makan, beli sepatu baru. Wih, sepatu apa bro? Sepatu apa bro? Ya pokoknya layak dipakai. Oh, Hermes bisa nggak kayak Koben bilang? Kurang Hermes. kayaknya. kurang. Langsung saja. Sorry. Hah? Mana nih? Ayo. Di situ sampai nomor berapa? Tambahin. Ya. Cepat. Sampai 180, Ci. Ya, karena kita cuma lebih banyak ternyata. Oke. Gak dapat juga, tetap. Oke. Ya, udah. Udah. Ya. Dimulai berdoa dulu. Oke, berdoa dulu ya. Langsung, Ci. Kita putar. Ya. Kita putar. 3, 2, 1. Ya, putar. Nomor berapakah yang keluar? Wah, berapakah? 2. Ada nomor 2. Nomor 2. Ada nomor 2. Langsung. Maju. Langsung putar lagi. Putar lagi. Ayo, silakan naik. Remove. Ya, langsung putar lagi. Langsung doang. Kita putar lagi. 187. Mana nih? Kok hang? Sabar, belum. Gak berhenti. 153. 153. Ayo siapa? 153. Langsung ada nggak? Nggak ada nih. Angus ya? 1. Udah ada, langsung putar lagi. Angusan. Ya, silakan. Berikutnya. Kok miring begini ya? 168. Ayo, siapa 168? 168. Ayo. 168. 1. 2. Ayo waktu. Ayo. Angus ya? Angus. Yeay. Oke, lagi. $157. Ada orangnya? 157. Waduh. Doanya lebih kuat berarti kalau perlu puasa dulu kalau gitu. Enggak ada lagi nih. Beneran? Enggak ada lagi? Gimana ini? Buat kita. Lagi. Buat kita aja abis inilah. Ya, langsung putar 2 kali. Putar 2 kali. Langsung maju orangnya. Ayo. Gue yakin ada semua. Yuk. Berikutnya, berapa nomornya? 17. Langsung putar lagi. Enggak tuh, udah ada. Udah, putar lagi. Putar lagi. Waktu. Nah, nih. Satu lagi ya, udah ya. Dapat. Berapa nih? 102. Ada dong. 102. Nah, itu dia. Ya, boleh tepuk tangan ya buat pemenangnya hari ini yang beruntung. Langsung lagi ya. Ya, dipakai dengan baik ya. Jangan lupa perpuluhan katanya pesannya. Perpuluhan. Oke. Kita masih ada 2 door prize lagi, teman-teman. Oh, masih ada 2 door Tapi prize cepet lagi. Ya. Di setting Jangan aja patah semangat. 5 detik aja setting. Oh, 5 detik lagi. Silakan. Iya, boleh balik lagi. Boleh balik. Langsung kita masuk ke door prize. Bagi teman-teman, saya mau berterima kasih dulu buat teman-teman yang sudah tag story dan invite teman-temannya sampai hari ini. Saya dengar berapa totalnya? 100 berapa? 190. 190 jemaat. Wah, boleh beri tepuk tangan dulu buat BIC. Nah. Kreatif ya bro, berarti ya bro. Jadi nanti kita akan undang teman-teman yang udah tag story dan invite teman-temannya. Ada 3 orang pemenang, kita langsung saja. Akunnya sudah dicatat ya. Ya benar, itu Instagram ya, oke.
Ya, 3 orang, 3 orang. Siapa akun narasumber? Siapa yang dapat? Hah, siapa nih? Evelyn Beatrice siapa? Evelyn Beatrice. Oh, anaknya Ko Anton. Anaknya Wah. Cili. Widih, hebat amat ya. Langsung puter yang selanjutnya. Ya, lanjut. Waktu. Benar udah. Maju udah, langsung. Yuk, Evelyn. Weh, tepuk tangan. Intan Gabriel siapa? Oh ya udah cepat. Satu lagi. Disuruh papi ya? Disuruh papi. Enggak, Hana. Siapa nih Hana Les? Wih. Oh ya, silakan. Oke, langsung kasih hadiahnya. Langsung siapin TikTok langsung. TikTok, wah media kita ada berapa bro? 10 bro. Terima kasih ya, thank you ya udah tag Ya. ya. Oke. Selamat. Yuk langsung putar lagi. Tar dulu. Oh, putar lagi. Ya udah. Nih follower cuman, ini kan buat door prize TikTok yang followers. Sayangnya cuman 1 hadiahnya teman-teman. Enggak. Pilih. Balikin yang tadi atau kasih yang ini? Gimana nih? Ganti. Ke Benny, ganti. Kata komen ganti. Soalnya cuma 1 nih. Bagi-bagi jangan berkat, bagi-bagi berkat. Ganti. Iya, siapa tuh? Yupi Babi siapa Yupi Babi? Siapa nih Yupi Babi? Yuni. Kasih plus dong. Wah, ini dia nih. Ya, follower TikTok BIC. Oke, ini 1 ya. Udah hadiah follower TikTok cuma 1 aja teman-teman. Terima kasih yang lagi. Oh enggak. Oke. Udah. Oke, langsung buka slide 1 lagi. Thank you ya teman-teman udah ikut berpartisipasi dalam games dan door prize yang sangat sekejap mata ya teman-teman. Sekarang gue mau kasih pengumuman sedikit. Tadi kita ada share di Instagram dan juga di grup BIC bahwa teman-teman boleh mengabadikan momen kebersamaan hari ini dengan update di Instagram menggunakan filter BIC. Udah pada tahu ya teman-teman? Siapa yang udah tahu angkat tangan? Saya udah tahu. Oke, jadi ini ada hadiahnya teman-teman. Ya, ada hadiahnya teman-teman dengan story terbaik itu akan mendapat hadiah minggu depan di ibadah BIC. Oke teman-teman? Ya bukan yang ini. Ya udah, pokoknya ada tersedia hadiah juga menarik buat teman-teman dan juga per komsel khusus dibuat 1 hadiah bagi yang mengabadikan kebersamaan di pada Ulta BIC hari ini. Boleh berikan tepuk tangan. Per komsel ya. Coba ya. Pokoknya saya bacain sedikit syaratnya ya, semoga ntar ya 1 menit ya. Balik. Nah, untuk yang pertama pokoknya kayak gini ya story-nya ya teman-teman, bisa cari di sini, di filter di Instagram, cari next. Nah, ini klik di sini. Nah, boleh update bebas ya pokoknya. Next. Nah, setiap jemaat boleh mengupload sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman yang di private, ya gimana nih di private nih nggak bisa dilihat sama BIC. Boleh teman-teman tetap update dan teman-teman screenshot kirim ke DM. Jadi masih bisa ikutan teman-teman. Oke? Yang private masih bisa ikutan, tenang. Next, terus batas waktunya ada sampai Sabtu jam 12 malam. Jadi jam 23.59, Minggu udah gak berlaku. Next, tidak berlaku kalau cuma repost doang. Jadi teman-teman harus bikin story sendiri. Ya, gak berlaku nih bagi kalau kita nongkrong, suka tag gue mau repost aja, gak berlaku. Oke, next. Nah pemenangnya adalah 2 orang yang mengupload Instagram story terbaik dengan menunjukkan kebersamaan dan keseruan acara ulang tahun BIC yang ke-11. Next. Nah ini yang untuk komsel, yang boleh upload terserah siapa saja, yang penting dimasukin nama komsel dan kasih hashtag komsel BIC. Sama
batas waktunya juga di Sabtu 29 Juli sampai 2359. Pemenangnya cuma satu komsel, next. Dan yang menunjukkan sama kebersamaan dan keseruan acara ulang tahun BIC yang ke-11. Oke, itu saja dari saya. Silakan dilanjutkan acaranya. Teman-teman habis ini bisa update yang banyak di story teman-teman. Ya, yuk mari kita beri aplaus buat kita semua. Teman-teman bersuka cita hari ini. Amin. Apalagi yang dapat door prize ya. Jangan lupa ya, tag dan ikuti ya story yang tadi ya. Dan jangan lupa saya ibadah. Minggu depan kita akan ada ibadah lagi ya. Nantikan, pasti hadiahnya juga mencengangkan. Apalagi kebersamaan kita. Amin teman-teman. Ya, Kamis ya, nanti juga pembicaranya ialah Bapak Pendeta Taufik Daniel Katiandagu. Lalu juga kami dari panitia ulang tahun juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, buat para Bapak Ibu Kepala Departemen, juga buat teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini. Kami sungguh bersyukur teman-teman bisa hadir merayakan bersama-sama dengan kami. Biarlah kebersamaan ini jangan berakhir di sini aja. Amin teman-teman. Amin. Bilang sebelahnya, jangan lupa minggu depan mesti datang. Datang, hadiahnya oke banget. Iya, sekarang lapar kok. Iya, saya panggil. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Nanti saya minta kesediaan Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam doa ya. Sama berdoa makan ya Om ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur, terima kasih kepadamu Bapa, bahwa perayaan HUT dari BAC sudah berjalan dengan baik. Dan banyak jiwa boleh mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan pakai setiap kami, setiap remaja, menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan. Terutama Tuhan pakai para ketuanya dan wakil ketua dan sebagainya. Agar banyak jiwa ditolong. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah bagi Allah kami. Dan sekarang kami berdoa untuk makanan. Kiranya Engkau jamah makanan yang akan disantap. Untuk menjadi kesehatan bagi kami semuanya. Agar nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin berkat Tuhan mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, Amin.